Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman kami yang kami sayangi kelas Ilmu Hadis 2. Saya sebagai moderator dan juga presentator Dina Tauhidah, dan juga teman-teman kami sebagai presentator yaitu Harisatul Maulidiyah, Himayatul Adawiyah, dan Lutfiyah Maulidika Aliyah. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint kami yang berjudul Bagaimana Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Karena di sini saya moderator plus presentator, jadi presentator pertama yaitu saya sendiri akan dijelaskan sesaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu ada 3 periode. Di sini saya akan menjelaskan 2 periode saja, dan periode terakhir akan dijelaskan teman saya. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mustar Pobotinggi, adalah artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menegarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Masih ingatkah kalian teman-teman di waktu kita masih MA atau SLTA itu peristiwa tentang perumusan Pancasila? Ingat? Perlu kalian ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusulan calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, A. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, C. Mufakat dan demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan dan berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme. Yang pertama, 2 yaitu sosiodemokrasi, dan yang ketiga yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian
penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Dan kita masuk ke periode kedua, yaitu untuk lebih jelasnya tentang sejarah-sejarah bisa dibaca langsung makalah kami. Yaitu yang kedua yaitu periode pengusulan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 16 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintahan penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, yaitu pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). Yang kedua yaitu panitia rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan dimulai bersidang 19 Agustus 1945 dan 54. 3. Direncanakannya 24 di kemerdekaan esok paginya 18 Agustus Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil jenderal penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Sudah pernah nyampe? Ketika tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintahan Jepang 7 Agustus lalu, sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno dan kawan-kawan. Bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya ini masih tentang periode kedua dan agar lebih jelasnya bisa baca sendiri di makalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami lanjut ke presentator kedua, yaitu Mbak Harisatul Maulidiah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisatul Maulidiah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periode pengesahan Pancasila. C. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat.
Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya, karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Teks kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan penyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPU PKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Adapun putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. C. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Permasalahannya ialah ketika Indonesia kembali negara kesatuan, ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari. Setelah dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. Pertama, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Sesudah dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959,
1959 oleh Presiden Soekarno, terjadilah beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, Soekarno berada di puncak piramida. Artinya, berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya, sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa Gerakan 30 September PKI ini menimbulkan peralihan kekuatan dan kekuasaan dari Soekarno dan Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar, yakni Surat Perintah 11 Maret. Dengan demikian, status Super Semar menjadi berubah, mula-mula hanya sebuah surat perintah presiden, kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan impres tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi Arsospol dan bagi Ormas. Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu, namun dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang. Terima kasih penjelasannya Mbak Harisatul Maulidiah. Sampai sini teman-teman bisa sedikit demi sedikit memahami penjelasan dari dua presentator tadi. Kita memasuki presentator ketiga, yaitu Mbak Himayatul Adawiyah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himayatul Adawiyah. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di mana di materi ini akan ada 5 poin yang akan kita bahas secara tuntas, yaitu 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang terakhir atau yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia karena 1. Yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang berkembang secara dinamis.
Hafilan menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas Indonesia, bangsa atau juga disebut jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai kultur dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran-peran agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas, karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula dengan ideologi bangsa. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu karena nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak zaman dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, yaitu political consensus. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktek pemujaan yang beraneka ragam
tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan Tuhan, supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. B. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam kurung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, tutup kurung, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Terima kasih Mbak Himayatul Adawiyah. Kita masuk ke presentator yang terakhir atau yang keempat, yaitu Mbak Lutfia Maudita Alia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah Maudita Aliana akan presentasikan tentang yang pertama, sumber politis Pancasila, yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya dilakukan secara bersama, bersatu, dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini dapat diperlukan dalam mengambil keputusan atau mencerminkan musyawarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. B. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batasan waktu 5 tahun.
Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. A. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundzüge dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grundzüge karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. B. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 11 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% respon berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60 respon berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih untuk presentator yang terakhir, yaitu Mbak Lutfia Maudita Alia. Masuk sesi terakhir, yaitu kesimpulan yang akan saya sendiri yang akan menyimpulkan dari ketiga presentator yang tadi. Kesimpulan dari pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal yang sebagai berikut, yaitu Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau disebut dengan julukan The Founding Fathers. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Dan rangkuman yang kedua, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Ada 3 juga, yaitu betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, betapapun upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan adat istiadat. Itu kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Ini sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kami sebagai manusia tidak luput dari salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.